sama Bio enggak? Baik. Sebelumnya ibu itu obatnya mau ibu sendiri. Saya sendiri. Apakah ibu sedang hamil? Iya, lagi sedang hamil enggak? Jadi apakah anemia ibu itu sudah didiagnosis oleh dokter atau bidan? Iya mbak, udah diagnosis dari bidan, katanya saya anemia. Jadi saat ini apakah ibu itu sudah minum tablet tambah darah? Iya, sedang mengonsumsi tablet tambah darah. Mengapa ibu ingin membeli Sangobion? Karena katanya kalau Sangobion itu kan bisa langsung mengatasi anemia. Jadi kalau misalkan minum 2 bisa langsung cepat efeknya mbak. Seperti itu, makanya saya mau membeli Sangobion. Baik, saya perlu tanyakan juga apakah ada keluhan lain, misalnya susah BAB? Iya, susah BAB. Jadi sejak kapan susah BAB ini Bu? 2 hari yang lalu susah BAB. Apakah saat BAB keluar darah juga? Tidak. Apakah sebelum minum tablet tambah darah juga mengalami susah BAB? Setelah minum itu sih obat tambah darah jadi susah BAB. Baik Bu, jadi konstipasi yang ibu alami itu kemungkinan merupakan efek dari suplemen zat besi. Yang ibu konsumsi tadi ya, itu cukup umum terjadi. Jadi Sangobion itu juga mengandung zat besi, sehingga kalau ibu sudah minum tablet tambah darah dari bidan, penggunaan Sangobion itu perlu dipertimbangkan dulu Bu, ya kan, agar tidak terjadi kelebihan dosis zat besinya. Kemudian saya juga akan menyarankan ibu tetap melanjutkan tablet tambah darah dari bidan karena sudah sesuai dosis yang dibutuhkan. Kemudian untuk Sangobion sebaiknya ibu konsultasikan dulu ke bidan atau ke dokter ibu. Kemudian juga untuk konstipasinya yang ibu alami, saya bisa bantu sarankan. Nah, apabila nanti dokter itu mengizinkan penggunaan Sangobion, cara minumnya itu adalah setelah makan dengan air putih, kemudian hindari minum bersama teh, kopi, kemudian susu, karena itu dapat mengurangi penyerapan zat besi. Bila lupa minum, segera diminum saat ingat, kecuali sudah mendekati jadwal berikutnya. Nah, efek samping yang dari suplemen zat besi itu termasuk feses menjadi lebih hitam. Itu tuh normal ya Bu, serta mual ringan dan konstipasi. Jadi tadi juga untuk obat yang bisa saya sarankan itu Microlax jika ibu berkenan. Apakah ibu berkenan dengan? Iya mbak, nggak apa-apa. Baik, akan saya jelaskan dari penggunaan Microlax ini. Jadi yang pertama, ibu cuci tangan terlebih dahulu supaya bersih. Kemudian dibuka tutup ventilator ini. Kemudian ibu berbaring miring ke kiri, diangkat sedikit kaki kanan. Kemudian ventilatornya ini dimasukkan ke dubur. Kemudian dipencet ya ininya hingga gelnya itu keluar semua. Mohon maaf sebelumnya ini, sebelum dimasukkan ke dubur, gelnya itu dikeluarin sedikit buat pelumas ventilatornya supaya mudah masuknya. Nah, setelah itu dimasukkan perlahan, kemudian dipencet hingga gelnya keluar semua. Setelah gelnya itu keluar semua, ibu tarik secara perlahan ini, tetapi jangan dilepas saat menarik, paham?
supaya gelnya itu tidak keluar. Itu tuh ditekan. Iya. Nah, setelah itu ibu diamkan beberapa saat ya. Kemudian setelah itu ibu cuci tangan, ditutup kembali. Oh iya. Apakah sudah paham? Sudah. Hari ini bisa dijelaskan? Oh iya Mbak. Jadi pertama kan sebelum pakai ini cuci tangan dulu. Terus itu dibuka itunya kan ujung ventilatornya itu dibuka. Terus habis itu posisi saya miring, tiduran miring, diangkat kaki kanan sedikit. Terus sebelum digunakan dikeluarkan dulu gelnya untuk jadi pelumas. Kalau di situ kan dibuat jadi pelumas, terus dimasukkan ke dalam dubur, terus dikeluarkan seluruh isi gelnya. Terus ditunggu beberapa menit ya Mbak. Terus habis itu dikeluarkan, tapi tetap dipencet ininya biar nggak keluar ya. Iya seperti itu. Sudah paham ibu? Baik ibu, jadi untuk kegiatan yang bisa dilakukan ibu di rumah untuk menghindari BAB tidak lancar, jadi ibu itu harus rutin konsumsi buah-buahan yang berserat, sayuran yang berserat juga. Kemudian ibu rutin minum air putih dalam satu hari itu minimal 2 liter ibu. Kemudian ibu juga jangan lupa untuk selalu melakukan olahraga yang ringan seperti jalan kaki. Oke, Mbak. Baik, ini Mbak Bu obatnya. Iya. Bisa dilanjutkan pembayarannya dikasih sebelah. Iya.